133, 133, this is your captain speaking bareng Rini. This is your captain speaking dengan seri atau dengan tema COVID Talks. Nah, teman-teman semua pendengar dimanapun kalian berada, kita lagi bareng dua narasumber kita yang keren banget, Kaca Badai, yaitu Kapten Diki Setianto dan juga Kapten Rosa Syafiko. Atau biasanya kita panggilnya Kang Diki dan Kak Ocha. Kita sapa dulu. Halo. Hai, oke. Mungkin kita tanya-tanya kabar dulu kali ini. Halo Kang Diki dulu kali ya. Halo Kang Boleh. Diki, apa kabar tuh? Baik, alhamdulillah. Dan semoga terus sehat ke depannya ya. Semuanya. Halo Kak Ocha, apa kabar Kak? Iya sehat, karena udah nemu temen. Luar biasa. Oke nih. Kemarin sendirian kan, jadi udah sekarang baru ketemu orang jadi makin sehat. Kak Ocha sekarang masih? Enggak, maksudnya aku kemarin kan di Madiun gak ada temen. Karena aku udah di tempat lain. Oh. Kan satu kafe sama Diki. Tidak. Jadi kita satu rombongan emang, inilah. Satu apa ya, Diki? Satu klaster saya kata gue. Boleh. Menarik banget. Nanti bisa ditanyain, oh jadi siapa nih yang kasih dampak buruk gitu? Boleh. Waduh. Ntar blaming lagi kita. Jangan dong. Oke. Karena dari tadi kita udah nanya nih kabar Kang Diko baik, kabar Kak Ocha juga baik. Mungkin kita tanya ke ini kali ya. Sekarang posisi Kang Ocha dan Kang Ocha. Waduh. Kok ditukar? Sekarang posisinya lagi di mana? Silakan Ocha dulu. Boleh, Kak Ocha dulu nih. Karena aku udah hijrah. Lagi di Jogja sekarang. Nice. Di tempat teman sebenarnya. Cuma kampung aku juga di sini, makanya aku bilang ini kan senang udah ketemu teman. Oh gitu maksudnya. Oke, paham. Kalau Kak Diki masih di Madiun ya? Kok kamu tahu? Karena tadi kita udah bikin dulu. Oke. Jangan di-reveal dong. Iya, jadi aku masih di Madiun. Insya Allah besok pulang lah ya ke Bandung. Oh, besok banget? Besok banget, insya Allah. Akhirnya, yay! Bareng semua di. Alhamdulillah. Tapi kenapa besok banget? Ya, kebetulan memang beli tiketnya besok ya hari ini ya. Atau kamu mau ngegantiin gitu uangnya terus mau beli tiket baru juga boleh lah. Ya, barangkali gara-gara podcastnya malam ini terus langsung semangat gitu loh. Langsung semangat ya? Ya, pengen ngasih tahu keluarga. Aku hari ini podcast, besok aku ingin pulang. Nggak ada yang kayak gitu tuh nggak ada. Nggak ada. Oke. Sekarang kita masuk nih ke pertanyaan dari podcast kita pada malam hari ini. Teman-teman, asal kalian tahu ya, asal banget gitu. Teman-teman dimanapun kalian berada, kita lagi podcastnya di malam hari ya teman-teman. Tepatnya jam 19.30 baru mulainya. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kita langsung aja nih nanya kepada ekstran Kopiters kita. Kira-kira apa tuh sebab atau awal mulanya Kang Dikoy dan Teh Ocha kena atau bisa dibilang itu positif nih? Misal gara-gara kafe atau gara-gara ngapel ke rumah doi. Misal banget nih ya. Oke, kita mulai dari Teh Ocha dulu kali ya. Iya, harus dari aku dulu. Kalau Diki nanti agak ke-skip gitu ceritanya. Betul. Biar sesuai timeline gitu. Sudah diatur ya. Oke, boleh. Jadi kan ya udah sesuai timeline ya. Emang nggak tahu ya gue aku ini sih awalnya tuh aku duluan emang bergejala waktu itu demam. Awalnya pusing terus demam. Akhirnya selang berapa hari ya, sekitar setengah minggu ya, mungkin 4 atau 5 hari abis itu tes. Karena kan di hari kelima tuh udah anosmia. Jadi kayak udah nggak nyium apa-apa nih, udah susah lah nyium apa-apa. Terus baru aku tes antigen dan ternyata dinyatakan positif hari itunya. Terus habis itu lanjut ada teman kita satu lagi Dik. Siapa tuh?
ya adalah mungkin Oh, ini Ya. nggak boleh di-spill ya namanya. juga gitu. Oh ya. Dari aku juga karena sekosan. Mhm. Terus baru Diki gimana Dik ceritanya? Eh, ya, kalau ditanya alasan kenanya juga kita nggak tahu ya, karena nggak bisa di tracing juga. Jadi aku nggak bisa mastiin lah ya. Intinya tuh ada banyak faktor yang aku pikirkan itu bisa jadi kemungkinan jadi alasan aku kena. Bisa jadi itu ketika ada kontak dengan teman-teman ya, entah itu ketika berkunjung ke Ocha mungkin kan nggak tahu, atau mungkin ketika aktivitas di kantor karena waktu itu sempat kita work from office ke PT Inka ya, atau bisa jadi ketika memang ada aktivitas dengan apa di sekitar lingkungan masyarakat. Waktu itu mungkin ketika sholat berjamaah di masjid juga itu kan ya istilahnya itu juga kerumunan gitu. Jadi ya ada lah kemungkinan di situ gitu. Cuma yang pasti ya, yang pasti kalau dari aku sendiri dan dari kesadaran aku sendiri, alasan dari eh, aku bisa terkena COVID itu ya karena keteledoran sebenarnya, keteledoran aku dan keteledoran dan kelalaian gitu ya dalam menyikapi COVID-19 ini sendiri gitu. Jadi waktu itu mungkin sempat ngerasa kayak, oh ini tuh udah lagi turun-turunnya nih COVID. Waktu itu kan sekitar bulan Mei, bulan Juni tuh lagi turun banget gitu COVID tuh. Nyampe dibolehin KP offline kan waktu itu. Jadi kayak ngerasa udah semakin tenang dan akhirnya kewaspadaan juga turun waktu itu. Akhirnya ya berakhirlah gitu, ada menjadi penyintas. Ya kurang lebih gitulah Harin. Luar biasa, luar biasa. Emang ya teman-teman. Nggak tahu, maksudnya nggak tahu asalnya dari mana gitu. Pokoknya ya emang gitu aja. Kita aja sering main ya. Oh, ini mungkin konsepnya berbagi kali ya. Waduh. Dari social service gitu. Social service tuh suka banget yang berbagi gitu. Jadi kita berbagi kepada Kang Dikoy, Mas. Gila. Keren. Bisa jadi lah ya. Tapi kita seminggu lah ya, Dik, seminggu ya berarti. Oh, bedanya tuh seminggu ya, Kak? Bedanya seminggu. Jadi waktu itu tuh Ocha belum sempat work from office ya. Waktu itu sekitar tanggal 14 ya. Ocha tuh udah nggak masuk hari pertama. Oh. Setelah itu langsung diliburin. Kayak kantor tuh udah kalian WFH ya, WFH. Kayak, itu sebenarnya agak lucu tapi kayak langsung panik, wah Ocha kena. Terus yang sekosan sama Ocha-nya masuk kantor, terus berkontak dengan saya gitu ya. Ya, dan emang udah mulai apa ya, ketika besoknya tuh aku udah mulai ada gejala sih sebenarnya. Waktu itu udah kayak tiba-tiba kayak semacam radang tenggorokan, tapi nggak batuk kering sih, lebih ke batuk berdahak waktu itu. Ya gitu sih. Oke, berarti kita bisa masuk ke next pertanyaan nih. Sebenarnya pertanyaan yang kedua ini itu udah sedikit-sedikit di spill di jawaban yang pertama tadi. Yang pertama kita mau tanya, kapan nih tepatnya Kang Dikoy dan Teh Ocha itu dinyatakan positif. Masih ingat gak tuh, misalnya di bulan Mei gitu, atau beberapa minggu yang lalu. Kemudian gejala apa sih yang dialami oleh Kang Diki dan Teh Ocha ini? Kan setiap orang tuh gejalanya beda-beda ya, jadi mungkin boleh nih kita bandingin gejalanya. Boleh, silahkan. Dari Kang Dikoy dulu. Oke, dari aku ya. Tadi ngelanjutin yang tadi nih ya, berarti ya. Oke, mungkin itu berarti sekitar tanggal 15 Juni lah ya, itu udah mulai kerasa kayak tenggorokan nih kayak ada panas dalam gitu waktu itu tuh. Terus mungkin berselang 2-3 hari itu batuk berdahak, tapi setelahnya tuh ya udah aja gitu, itu sembuh. Nah, berlanjut ke gejala-gejala yang lain. Contohnya waktu itu tuh ada demam sedikit sama pegal-pegal waktu itu, tapi itu nggak berlangsung lama juga, sekitar sehari. Nah, jadi waktu itu juga aku masih apa ya, mikir kayak, waduh ini gejala COVID kah? Atau mungkin gejala dari yang lain gitu, demam biasa gitu mungkin. Nah, ternyata ketika hari selanjutnya, ketika udah nggak demam, tiba-tiba aku coba nyium, aku coba makan, itu tuh udah kayak nggak ada rasa, nggak ada bau gitu ya. Alias ya aku juga mengalami gejala yang namanya anosmia ini gitu ya, kehilangan kemampuan untuk mencium gitu. Nah itu tuh
Gejala yang paling jadi indikator aku waktu itu kayak, wah udah ini sih kayak fix banget gitu kena COVID waktu itu sampai dan apa ya, aku juga nggak berani mengambil kesimpulan sendiri, jadi aku coba nanya ke temen yang memang orang tuanya dokter pada saat itu, dan kayak temen juga udah kayak pasrah ngomongnya, udahlah dik, kayak udahlah. Aku juga oke. Tapi berusaha nggak panik dan tetap stay positif waktu itu. Udah hopeless, udah kayak fix Iya. banget. Nah, akhirnya memang dijadwalkan pada saat itu tuh hari Jumat kalau nggak salah ya. Itu bertepatan ketika anosmia juga. Ada tes PCR, istilahnya tracing dari kantor, dari PT Inka, dan akhirnya keluar hasilnya itu pada tanggal sekitar tanggal berapa ya itu ya, pada hari Minggunya kalau nggak salah. Itu tuh dinyatakan ternyata positif, dan nilai CT-nya itu kalau buat yang mulut itu 21, dan yang tenggorokan juga 20-an gitu lah. Terus akhirnya ya udah berarti emang fix positif banget. Nice ya ceritanya teman-teman, nice gitu ya. Gila. Tapi Iya. kalau dilihat-lihat sebenarnya kalau dari gejalanya Kang Diko nggak terlalu berat ya sebenarnya, nggak sampai sesak nafas kan ya Kang? Iya, benar banget. Jadi memang waktu itu juga ketika dicek saturasi oksigennya juga masih di ambang yang dinilai bagus gitu ya. Jadi ya memang tidak sampai merasakan sesak napas pada saat itu. Cuma beberapa kali ketika isoman gitu ya, mungkin ini spill dikit ya, sempat ngerasain agak ngilu sih. Cuma itu bentar banget, kayak sehari lah. Dan itu pun cuma beberapa kali sempat ngerasa ngilu di bagian dada. Tapi ya udah gitu kayak oke, stay positif gitu, kayak ini nggak apa-apa, ini gejala biasa dan aku bakal sembuh gitu aja sih waktu itu tuh. Ini sebuah tips yang bagus teman-teman, apapun penyakitnya kira harus tetap positif. Nice. Oke. Mungkin kita langsung aja ke Teh Ocha. Gimana nih gejala dari Teh Ocha, dan awal mula Teh Ocha kena tuh masih inget gak sih Kak? Kak abis kakak tapi teh gitu. Ingat karena kenapa ya? Gini, aku bukan disclaimer ya. Jadi ceritanya tuh ini kemarin itu udah COVID aku yang kedua. Oke. Jadi kayak makanya beda banget karena aku udah pernah ngerasain. Jadi kan ada perbandingan ya sama sebelumnya. Jadi kayak yang ini memorable banget sih, karena selain gejalanya juga ceritanya gitu. Kalau yang kedua, kalau sebelumnya aku nggak bergejala sama sekali, tapi yang ini kayak aku ceritain sebelumnya ada kali mungkin aku tes tahu Senin ya, gejalanya itu udah mulai dari Rabu minggu kemarin ya. Berapa hari itu berarti? 5 hari ya, 5 harian lah ya sekitar. Aku di situ posisinya lagi tidur siang, terus tiba-tiba bangun-bangun pusingnya kayak pusing sakit gigi gitu, dari gigi. Emang ada gigi aku tuh yang suka kambuhan gitu lah sakit giginya. Terus udah sakit gigi, pusing banget, terus aku muntah-muntah dari situ. Malamnya udah mulai agak naik tuh suhu badannya, tapi aku ngerasa kayak ini mah masih kuat lah di bawah apa-apa gitu, karena aku juga tipe kadang sakitnya sakit di dalam ruangan, jadi kalau dibawa keluar baik-baik aja gitu ya. Oke. Ya, oke lah, masih waktu itu nemenin teman belanja gitu lah. Terus akhirnya makin lama kok demamnya nggak turun-turun, malah ya naik turun gitu lah. Jadi kayak naiknya tuh pagi pas bangun tidur sama kira-kira agak malam ya, sebelum tidur tuh udah nggak nyaman banget lah gitu demamnya. Buat batuknya sebenarnya belum terlalu parah sampai sebelum di tes. Aku tesnya tes mandiri karena waktu itu kan aku pertama kali ya, belum ada tracing. Oke, benar. Itu antigen di Kimia Farma. Ternyata positif. Oh ya, antigennya tuh setelah aku baru sadar, oh ini udah anosmia nih, udah nyium tuh bisa ya. Sebenarnya mungkin kalau ada yang anosmia mungkin 100% kali, ini mungkin masih kayak 95%. Jadi misalnya aku waktu itu ngetesnya pakai parfum gitu ya, aku cium deket-deket masih ada, tapi lama-lama hilang. Aneh banget. Jadi udah fix lah ini, kita tes aja lah buat jaga-jaga gitu kan. Terus begitu
dites positif tuh kayak kecewa gitu loh. Pas lagi lihat hasilnya, hah, kok positif lagi? Di lubang yang sama ya. Oke. Terus udah gitu setelah itu itu mungkin kayak itu mah belum terlalu parah ya, karena aku tipe yang kalau sakit tetap makan lahap gitu, bukan yang kayak sakit nggak mau makan. Iya, aku juga kayak gitu tahu. Iya kan, ada yang kayak gitu, ada yang beneran nggak mau makan gitu. Aku alhamdulillahnya lancar kalau makan. Cuma aku tunggu makin parah setelah sakit tenggorokan, susah nelen dan mual banget. Aku nyium, walaupun nggak bisa nyium, tapi ada kan, aku bilang 95% lah anosmianya. Jadi nyium apapun tuh rasanya kayak bau makanan nih. Baunya tuh kayak nggak enak gitu lah, kayak telur busuk, kayak apalah, pokoknya kayak makanan udah lama, nggak enak banget kan. Mulai nggak nafsu makan, nggak bisa nelen. Udah di situ udah aku tahu aku parah ininya. Maksudnya lebih parah daripada biasanya ya. Mungkin kalau dibandingin sama gejala COVID yang parah, aku termasuk yang ringan ke sedang lah ya, nggak parah-parah banget. Terus mulailah batuk kering. Kalau misalnya batuk tuh suka sampai mual. Terus habis itu akhirnya Senin kan aku ketahuan positif, hari Kamisnya aku ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, diinfus lah segala macam gitu. Nah di rumah sakit tuh baru sempat saturasi oksigennya turun. Terus aku sempat pakai selang oksigen kira-kira 2-3 hari lah. Tapi volume kecil ya, apa namanya? Apa sih istilahnya ya? Alirannya tuh kecil lah, nggak yang gede, karena emang nggak terlalu parah turunnya. Terus habis itu udah habis setelah pakai oksigen, terus habis itu dapat perawatan, alhamdulillah berangsur langsung baik. Anosmianya juga nggak lama. Terus kira-kira aku dari 8 hari di rumah sakit yang ada gejalanya cuma setengah masa pertama kali, kira-kira 3-4 hari lah. Selebihnya udah nggak bergejala. Kayak gitu. Wow, ternyata emang berbeda ya teman-teman. Ada yang punya gejala berat, ada yang gejalanya ringan. Tapi untung banget sekarang udah dilalui masa-masa kritis tersebut ya. Oke. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita bisa masuk ke next pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Pertanyaannya adalah, ini lumayan menarik nih. Jadi kan setelah dinyatakan positif pasti ada perubahan-perubahan kan yang terjadi dalam hidup kita. Kita banget gak tuh yang Kapten Ocha doang sebenarnya. Kan banyak perubahan tuh, dari mulai nggak bisa aktivitas atau perubahan fisik seperti yang dinyatakan tadi, adanya gejala-gejala ya yang mengganggu juga gitu. Kemudian ada gak sih hal-hal yang menarik gitu yang terjadi dalam kehidupan? Misalnya nih dianggap aib jadinya diusir dari rumah. Maksudnya isoman gitu. Ada gak sih? Boleh nih diceritain dari Kak Diki dulu kali. Aku ya, boleh. Jadi masih ngelanjut dari yang tadi juga sebenarnya yang udah di-spill. Jadi waktu hari Minggu 21 Juni itu aku dinyatain positif, itu aku langsung kayak ditelepon dari sana-sini, dari Inka, Mas Diki kamu positif, Mas Diki. Wah, itu kayak telepon dari mana-mana. Udah kayak berasa orang terkenal, orang sibuk gitu loh. Nah, itu tuh ditelepon dengan tujuan emang dari PT Inka-nya ngedata, terus kayak dari koordinatornya nanya, Mas Diki ini mau dirawat di mana pada saat itu kan? Apakah mau di EMT ya? Jadi EMT ini adalah suatu fasilitas medik khusus gitu ya dari PT Inka ya, atau EMT ini singkatan dari Emergency Medical Train sebenarnya. Oke. Penasaran nggak kenapa disebut medical train gitu ya? Nanti mungkin akan aku jelasin. Akhirnya aku milih, oh yaudah di EMT aja, karena ini juga nggak terlalu berat, daripada ngabisin space orang-orang yang mungkin gejalanya lebih berat dari aku dan lebih membutuhkan fasilitas di rumah sakit gitu. Akhirnya aku memutuskan masuk EMT ya, atau Emergency Medical Train-nya Inka. Itu juga nggak sendiri sebenarnya, waktu itu bareng temen ya, yang juga KP di PT Inka ya, waktu itu jadi berdua, dan kami sama-sama penyintas. Akhirnya masuk ke situ. Awalnya ini ya sempat kaget gitu, karena dari koordinatornya bilang ya oke, nanti dijemput ya sekitar 5 menit lagi
oh cepet banget kata aku, 5 menit 5 menit. belum juga siap-siap gitu kan waktu itu tuh. Kayak mau bawa baju atau bawa laptop atau apa gitu kan. Akhirnya oke Pak, dijemput pakai apa ya? Aku sempat nanya tuh. Oh pakai ambulan. Shock langsung. Wah, ambulan. Kayak seriusan Pak, ambulan banget. Takutnya kan maksudnya menarik perhatian warga sekitar gitu kan, dan takutnya masih dianggap aib dan sebagainya gitu si COVID-19 ini. Akhirnya ya udah disiasati lah. Oke Pak, nanti nunggu aja di depan gang gitu. Nanti kami akan langsung ke depan gitu. Dan ya udah dijemputlah bener pakai ambulannya EMT ini dari PT Inka. Terus udah akhirnya aku awalnya ngira PT Inka EMT PT Inka tuh di mana ini, si Emergency Medical Train tuh di mana fasilitasnya. Aku kira tuh bakal jauh banget gitu ya. Ternyata di sebelahnya kantor PT Inka gitu. Bener-bener sebelahnya. Kayak, deket banget. Itu unexpected. Terus ya udah, ketika udah masuk sana, itu langsung cek rutin kayak tekanan darah, terus suhu, dan juga saturasi oksigen waktu itu. Terus dikasih perlengkapan gitu ya. Akhirnya di situ aku sadar akhirnya kenapa dia disebut emergency medical train gitu, karena dia literally bener-bener kereta ya, jadi aku dirawat isoman di kereta gitu ya. Kok lucu banget. Iya, jadi memang ini fasilitasnya sesuai namanya, dia emergency, dan akhirnya dari PT Inka sendiri mungkin ya itu menyisihkan suatu gerbong ya, suatu kereta gitu ya intinya. Itu tuh kayaknya kereta listrik mungkin ya, yang biasa buat ngebawa penumpang jarak dekat sebenarnya itu. Nah akhirnya aku ngelihat dia di situ fasilitasnya cukup memadai gitu ya. Awal datang ke sana tuh jadi itu tuh sebenarnya nggak cuma kereta aja, Rin. Jadi sebenarnya itu di luarnya tuh ada kayak meja-meja buat makan, terus ada TV, di luarnya ada fasilitas olahraga juga gitu. Ada buat pingpong sama basket waktu itu. Pingpong banget gak tuh? Iya, cuma space-nya memang nggak selebar itu ya. Cuma ya alhamdulillah lah ya, fasilitasnya itu bagus sih menurut aku. Terus saya udah terus ditunjukin kamarnya di mana. Akhirnya masuk ke suatu gerbong, kalau nggak salah waktu itu gerbong 7 waktu itu ya. Udah benar-benar kayak mau perjalanan aja tuh masuk kereta. Ke gerbong 7 bareng teman aku yang sama-sama penyintas itu. Akhirnya kami milih kasur yang paling pojok waktu itu di gerbong 7 berdua gitu kan. Ya udah, jadi ternyata di dalam satu gerbong itu ada sekitar ya 7 kasur waktu itu. Ya 7 kasur buat 7 pasien tentunya. Jadi sempat aku mempertanyakan kayak, isoman kan harusnya ya terisolir sendiri nggak sih? Ya, benar. Terus ini ada 7 kasur yang bersebelahan dengan jarak yang bahkan nggak nyampe 1 meter kayaknya ya, nggak nyampe 2 meter lah. Itu jadi apa ya, satu fakta yang cukup unik gitu dari isoman yang di EMT. Tapi aku akui mungkin dari sistemnya dan apa ya, memadai lah ya secara sistem, dalam artian ventilasi dan pertukaran udaranya itu memang udah diatur. Jadi dia manfaatin sistem refrigerasi yang udah ada di keretanya pada saat itu. Ya, thanks to engineer sekali lagi ya pada saat itu. Jadi mungkin kualitas udaranya juga terkontrol ya pada saat itu. Nah, itu sebenarnya untuk proses ya. Ini baru kita masuk ke hal unik nih. Maaf ya agak panjang. Hal uniknya sebenarnya apa ya? Itu kan lingkungan situ tuh mungkin juga nanti ditambahin sama Ocha kali ya. Ini spill dikit, sebenarnya Ocha nanti masuk ke EMT juga nih. Jadi belum disebutin ya. Oh ya, belum, spill aja, spill. Jadi sebenarnya lingkungannya tuh pada saat pertama aku masuk ya, mungkin aku masih dianggap kuarter pertama kali ya di EMT itu, kuarter kedua lah. Itu tuh masih lingkungan yang isinya tuh kebanyakan bapak-bapak sebenarnya. Dan itu tuh jadi hal yang kayak menyeramkan tapi lucu juga gitu di lain sisi ya. Karena aku mikir, waduh ini aku harus menyesuaikan, aku harus beradaptasi dengan apa ya, lingkungan yang notabene tuh umurnya di atas aku gitu, dan tentunya
topik dan obrolannya pun bisa jadi berbeda gitu kan. Nah, itu jadi hal unik karena akhirnya ya udah aku coba berbaur, aku coba beradaptasi di sana kan. Berbaur dengan kehidupan bapak-bapak ini gitu, bapak-bapak lifestyle gitu kan. Kayak waktu itu tuh sering nonton dangdut ketika di luar sambil makan, terus aku ya ikut aja gitu, enjoy aja sambil makan nonton Lucu, dangdut. lucu, lucu, lucu. Oke, oke. Kayak ya dangdutnya tuh lagu bahasa Jawa lagi gitu. Kayak aku ya senyum-senyum aja sambil dengerin sambil makan gitu. Terus kadang tapi baik-baik sebenarnya ya. Dari apa namanya lingkungan sana itu memang baik-baik, bapak-bapak yang ada di sana, mas-mas yang ada di sana tuh baik-baik, dan mereka sering kali ngajak ngobrol terkadang. Mas, dari mana? Terus aku kayak memperkenalkan diri, aku PKL dari ITB di PT Inka. Oh iya, kemarin nilai CT-nya berapa? Terus nanya segala macam gitu lah. Memang nggak akrab sama semua, tapi setidaknya ada komunikasi yang terjalin waktu itu. Dan itu lucu aja sih menurut aku. Jadi apa ya, intinya KP itu kan sebenarnya kita berusaha mempelajari etika dalam pekerjaan kan, dalam lingkungan kerja. benar. Dan ketika aku masuk situ tuh secara nggak langsung aku belajar itu juga gitu. Kayak gimana berkomunikasi dengan senior gitu kan. Istilahnya mereka kan senior. Iya, Karena benar. fakta menariknya adalah itu semua yang masuk MT adalah masyarakat dari PT Inka itu sendiri. Entah itu dia pekerja dari PT Inka atau dari anak perusahaannya PT Inka ataupun dari Wow. keluarga yang kena tracing gitu. Keluarga mereka yang kena tracing. Jadi Menarik memang banget. iya itu tuh senior gitu. Jadi ya udah ngobrol aja kayak Mas dari divisi apa gitu. Kayak ya ada sharing-sharing lah ya sedikit meskipun memang harus ada penyesuaian dan harus ada adaptasi. Mungkin di situ jadi hal yang unik juga gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih, populasi bapak-bapak aku lihat-lihat tuh makin sedikit dan mas-mas berganti. Karena apa? Karena mereka mungkin udah negatif ya PCR-nya dan memang harus keluar. Jadi masa isomannya udah beres gitu Oh, oke, pada saat oke, itu. oke. Akhirnya masuk yang baru nih. Lama-lama tuh dari tontonan dangdut berubah ke tontonan ceramah. Terus aku heran dong, ini kenapa ada pergeseran budaya gitu pada saat itu tuh. Nah ternyata memang sekarang sudah didominasi oleh ibu-ibu pada saat itu ya, karena hasil dari tracing istri-istrinya bapak-bapak ini. Gitu. Luar biasa. Ya jadi sudah tergeser ini budaya menonton dangdut menjadi budaya menonton ceramah, terus ya itulah yang keagamaan gitu ya. Oke, oke. Itu kayak wow gitu. Terus sempat waktu itu juga lagi beres olahraga nih ya, beres olahraga mau mandi kan, cuma masih panas, jadi duduk dulu di sebelah meja. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngajak ngobrol. Apa tuh topiknya? kayak pakai bahasa Jawa gitu kan. Ya. Tapi Kak Diki bisa jawabnya? Aku paham. Jadi kadang paham. jawabnya pakai bahasa Indonesia, kadang jawabnya pakai bahasa Jawa. Oke. Cuma ya Jawa aku kan nggak sebagus itu. Kayak waktu itu ditanya, wes pirang dina gitu. Kayak udah berapa lama di sini gitu. Aku kayak kulo wes 12 dina gitu. Kayak masih kagok aja gitu ngejawabnya. Kayak intinya ya teman-teman. Intinya tuh udah 12 hari aku ngejalanin isoman pada saat itu. Terus beliau tuh sempat nanya-nanya kayak, Mas saya tuh batuk berdahak ya, obatnya emang ini ya. Terus aku bingung kan, kok aku ditanya obat? Oke. Bu, saya kan bukan nakes gitu, tapi waktu itu aku berusaha jawab, oh iya Bu, nanti kalau misalkan ada keluhan apa-apa ya coba hubungi aja nakesnya, karena memang kita tuh dikasih hak buat apa ya, ketika ada keluhan apa-apa, coba minta aja ke nakesnya gitu. Keluhan apa-apa, misalkan butuh obat apa, itu memang bisa pada saat itu disediain oleh nakesnya. Karena tiap pagi tuh ada pemeriksaan kan dari nakesnya, dan kalau ada keluhan itu bisa dikasih tahu, dan nanti dari nakes konsul ke dokter, dan bisa langsung dikasih obatnya pada saat itu. Terus waktu itu juga ibunya nanya satu pertanyaan yang apa ya, cukup mengiris hati sih kalau kata aku. Karena dia nanya, oh bukan dari
dari sini ya Mas, asli Bandung ya. Orang tua gimana? Terus nadanya sedih kan. Terus aku juga kayak, oh, kayak iya Bu, kayak aku cuma, iya Bu, orang tua ya waktu itu pertama kali kaget lah ya ngedengar saya masuk sini, tapi ya saya coba tenangin intinya. Intinya apa ya, saya coba nenangin dan udah nggak usah khawatir, toh ini insya Allah cepat sembuhnya lah gitu. Gejalanya gejala ringan pada saat itu. Ya, Nice. ya intinya itu sepercik cerita lah ya, sepercik cerita unik waktu aku isoman di MT pada saat itu. Ya, menarik banget sih sebenarnya. Dari isomannya di kereta, terus kenal sama bapak-bapak sama ibu-ibu, budaya-budaya yang tiba-tiba berubah. Luar biasa ya teman-teman. Oke, itu kisah menarik dari Kang Diko ini. Mungkin kita bisa beralih ke cerita menarik dari Teh Ocha. Silakan Teh Ocha. Oke. Aku mungkin ingatnya nggak sedetail Diki ya. Aku bukan mengingat yang baik. Tapi aku ingat ini sih, kalau misalnya dari ceritanya kan aku yang kemarin tanggal berapa ya? 14 Juni dinyatakan positif, terus 17 Juni masuk rumah sakit. Iya. Aku sempat pindah ruangan 2 kali. Alasannya Yang pasti kenapa tuh? pernah di renovasi lah. Oh, gitu. oke. Di ruang VIP-nya gitu, yang satu kamar 1 orang. Terus habis itu dipindah ke yang sekamar berdua, ketemu ibu-ibu. Oke. Jadi dipindah ke bangsal yang emang Ibu-ibu khusus meresahkan ya. Oke. buat isolasi COVID. Nah di situ tuh aku satu ruangan 4 orang dan semuanya ibu-ibu yang udah tua gitu, Oke. yang nggak sepuh banget sih. Oke. 3 orang nih, 3 orang selain aku, 2-nya ibu-ibu yang udah punya cucu tapi masih muda, bukan masih muda, maksudnya cucunya masih kecil gitu. Terus habis itu yang satu lagi emang udah sepuh sampai dia awal masuk tuh nggak bisa nelen gitu loh. Oh. Jadi kadang malam-malam suka kedengeran entah batuk-batuknya, muntahnya atau gimana gitu. Nah tapi kan aku satu-satunya muda di situ ya. Terus Iya benar. jadi kadang suka ditanyain, mungkin satu pengalaman sama Diki ya, ditanyain kayak, Mbak ini kok gini ya? Kan kita sama-sama di infus ya. Terus kan yang infus kan suka kadang darahnya arus balik gitu. Apa sih namanya? Naik gitu ya darahnya. Nah, ditanyain, Mbak ini nggak apa-apa Mbak? Ya Bu nggak apa-apa. Sampai berkali-kali nanyanya. Terus kayak itu lucu sih karena apa ya? Maksudnya jadinya aku merasa jadi yang paling paham gitu ya, tapi juga nggak ngerti gitu kan ya. Jadi kayak karena kalau diinget-inget lucu juga aja. Terus kadang merasa bete, tapi setelah keluar dari rumah sakit kangen juga gitu. Ditanyain sama ibu-ibu itu. Itu sempat bikin grup WhatsApp nggak Kak? Enggak. Oke. Iya, kan ibu-ibu sebelah aku tuh nggak punya HP. Nggak punya HP yang smartphone, jadi waktu itu HP-nya masih yang biasa lah. Ya, yang temat-temat ya. Tombol yang Nokia yang lama gitu kan. Makanya ngelihat aku nonton YouTube kan ya kadang kalau sambil makan biar nggak bosen gitu. Terus ibunya komen, nggak bosen. Ibunya komen, oh kayak TV ya Mbak, enak gitu. Ya Allah. Oke. Aku antara sedih pengen ngajak nonton tapi juga nggak aku tidak merasa se-humble itu. Maksudnya nggak enak juga kan kayak, Ibu sini mari nonton bareng gitu. Harusnya gitu kan diajakin ngobar, harusnya diajakin ngobar bareng. Ternyata kayak ibunya juga nggak pengen nonton, cuma oh ya udah kayak TV ya Mbak. Terus udah dari situ aku 8 atau 9 hari aku lupa. Terus ya tadi udah di-spill sama Diki, aku pindah ke IMT, ke kereta itu juga. Tapi ceritanya tuh cukup membuat aku exhausted kali ya. Jadi kayak aku sempat selesai dirawat itu kan di swab dulu ya, biar aman tuh kalau pulang gitu kan, dinyatakan ya harus dinyatakan negatif dulu. Aku kira kan udah di swab, udah bolehin pulang, berarti udah negatif kan. Ternyata turns out aku masih positif. Tapi dikasih taunya telat banget. Pas aku udah pesen hotel buat isolasi lanjutan. Jadi aku emang belum berani balik dulu, walaupun aku udah nyata negatif, belum berani balik ke kosan karena ini kan ada ibu kos, ada keluarga yang punya kos lah gitu. Jadi kayak nggak enak juga gitu kalau misalnya balik. Jadi rencana emang sekitar 5 malam mungkin di luar. Tapi ternyata aku masih positif. Terus habis itu padahal sebelumnya aku udah nolak dari IMT, dari Inkadik. Jadi aku tuh udah ditawarin, ini mau lanjut isolasi di mana? Mau
mau lanjut di kosan apa di IMT gitu. Oh saya sudah ini Pak pesan hotel buat isolasi lanjutan. Tapi ternyata masih positif. Akhirnya aku dilarang. Kebayang nggak sih kalian udah siap banget pulang dari pagi? Dari pagi, swabnya pagi-pagi sekitar jam 6 ya. Orang malah jam 5 sampai 6 gitu lah. Udah dibilangin boleh pulang, udah siap-siap, terus habis itu ternyata masih positif. Padahal kalian udah packing, udah semangat pulang, udah berencana ntar di hotel mau gimana, terus dan bahkan udah pesen hotelnya yang nggak bisa di-refund. Tahu lah ya, Traveloka kan ada yang nggak bisa di-refund kan. Aku benar. pede aja gitu kan mau pulang. Terus habis itu akhirnya karena udah terlanjur nolak ke IMT, jadi aku hubungin lagi gitu. Hubungin lagi sampai dibolak-balik gitu, Rin. Jadi aku udah nolak, tapi dari pihak rumah sakit nggak bolehin aku pulang, nggak bolehin aku ke hotel, harus lanjut isoman di sana. Pokoknya harus di tempat isolasi gitu. Oh iya, oke. Yang mana di IMT itu kan kalau dari Inka. Pokoknya singkat cerita, ada saudara aku juga kan ya di Madiun. Saudara aku tuh udah jemput mau nganterin aku ke kosan, ngambil barang lalala gitu. Dan beliau ini sampai udah disuruh pulang lagi gitu karena aku emang benar-benar nggak dibolehin kemana-mana selain ke IMT. Ya itu kecewa banget, aku marah, capek, marah, kecewa, campur-campur lah. Makanya itu mungkin ini ya kayak jadinya mungkin aku terdengar kasar gitu ya ke pihak Inkanya, tapi itu totally karena aku kecewa ya, perasaan campur-campur itulah. Terus sampai bapaknya tuh juga kayak marah balik ke aku gitu. Ya sampean maunya gimana lalala gitu. Terus ya udah aku sampai bilang, ya udah Pak, iya nggak apa-apa, saya manut aja gitu. Ya saya ke IMT sekarang. Akhirnya ya udah, saudara aku disuruh pulang. Aku nunggu ambulan IMT. Ya udah, dijemput pindah ke IMT. Dan di situ aku nggak dapet ruangan di gerbong kayak Diki karena kebetulan waktu itu penuh dan aku sendirian kan cewek gitu. Jadi waktu itu dibuka ruangan baru yang khusus cewek. Dan di situ tuh waktu itu kondisinya masih pengungsian, kayak cuma ruangan, ada karpet bawah sama kasurnya di bawah gitu, disediain bantal sama spray. Padahal kalau misalnya di gerbong itu kan ada ranjang rumah sakit. Iya, benar. Terus udah gitu ditambah kebetean aku jadi misu-misu gitu, Rin. Misu tuh gimana tuh, Kak? Misu tuh ya kayak aku nelfon orang tua gitu. Ada itu kayak ngeluh gitu ya? Ngeluh karena aku ya kecewa banget gitu. Akhirnya disuruh kesini gitu. Nggak enak banget lalala gitu. Tapi akhirnya udah selesai cerita ke orang tua, malam itu tidur, besoknya udah biasa aja. Maksudnya udah nerimo lah, udah jalan udah terbiasa begini, ya gitu ya. Jadi terus ini kan bukan masalah aku sakit atau enggak, tapi kan ini masalah prosedur gitu ya. Tapi sejak saat itu tuh aku jadi kayak aku kan anaknya ini ya spill my tea. Aku anaknya itu nggak nurut banget. Jadi maksudnya tidak prosedur apa gitu. Ini ya dalam bahasa ini, kalau misalnya ada prosedur apa, aku milih yang tidak meribetkan. Kayaknya maksudnya bukan cuma kita sama. Kita sama. Aku doang gitu ya, Rin. Jadi kayak biar orang tua aku juga nggak tambah khawatir atau ya pokoknya jadi ribet lah. Selama aku tahu aku baik-baik aja, aku ngerasa nggak perlu ikutin prosedur. Jadi ditambah aku makin kayak pokoknya yang namanya prosedur tuh ribet gitu. Benar. Kejadian ininya sih, kejadian yang kayak negatifnya, kejadian yang sebenarnya low-key aku sesali juga sih, kayak kenapa waktu itu emosi banget gitu. Padahal kan kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ya udah itu bisa kita tangani dengan hati yang lapang, kepala dingin, tapi ya gimana kan begitu. Terus selama di MT baik-baik aja sih adik ya, karena makmur sekali di sana. Atau aku punya pertanyaan nih, jangan-jangan yang punya inisiasi menukar budaya dangdutan menjadi ceramah adalah idenya Kak Ocha. Tidak, tentu saja. Tapi plot twist. Tapi secara fasilitas akomodasi di sana berlebih sih. Ya, udah kayak inilah gimana ya, kita makan pokoknya dikasih makan 3 kali dan
bukan makanan catering rumah sakit gitu, bukan. Ya nasi padang yang kotakan, terus kadang dikasih snack lagi kebab gitu ya, atau roti yang bakery-nya yang enak gitu, bukan yang Iya, jadi bakery-nya enak. pengen. Boleh, ikutan nggak? kita dikasih rutin Pocari Sweat sama Susu Bear beruang. Brand ya? Bear Iya. Brand. Jadi waktu masa-masa orang panik buying Bear Brand, kita dikasih cuma-cuma di dalam BMT. Gils, keren banget. Bisa dijual lagi tuh 10 juta satu. Itu Gila. aku ini sih ngambil beberapa buat di kosan pas lagi udah pulang. Sama ini karena aku sempat emosi gitu kan ya. Terus habis itu dia cerita ke Bu Esti besoknya. Pas udah lumayan tenang lah. Terus akhirnya karena Bu Esti juga ngerti aku udah diisolasi di rumah sakit lama gitu ya. Aku juga ngebayanginnya aduh di MT bakal lama lagi nih sampai 10 hari lagi. Terus akhirnya dikasih inilah dibantu biar aku tuh swab-nya dipercepat, jadwal PCR dipercepat. Jadi waktu itu Diki dan temannya belum dapat jadwal PCR, aku yang baru di sana 3 hari udah langsung di PCR dan alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Nggak lama-lama lah di sana. Iya, benar-benar kekuatan orang dalam itu luar biasa ya. Duh. Ibu dengar ini terima kasih banyak ya Ibu. Waduh, terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Esti. Oke, luar biasa ya. Ternyata dari pengalaman Kak Diki dan Kak Ocha itu lumayan berbeda ya. Kalau mungkin Kak Diki itu lebih banyak yang enak-enaknya gitu yang diceritainnya. Sedangkan Kak Ocha tuh banyak juga kendala-kendalanya dan gak enaknya ternyata. Tapi begitulah kehidupan teman-teman, tidak selalu senang dan kita hanya bisa melaluinya. Gils. So bijak tapi tidak bagus. Boleh. Masuk. Oke. Oke, kita boleh nih masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu, jadi setelah dilihat-lihat, setelah dilalui gitu, Kak Diki dan Kak Ocha itu berapa lama sih sebenarnya kena positifnya itu? Jadi kan orang ada beda-beda tuh, ada yang cuma minggu, ada yang 10 hari, ada yang 12 minggu, ada sampai yang 1 bulan tapi belum juga negatif. Gitu. Boleh dari Kak Ocha dulu. Aku ini hitung ya, pokoknya aku. Tapi kan Kak Ocha 2 kali ya? Ocha 2 kali. Kalau yang waktu pertama dulu. Oh, yang pertama itu mau waktu ini waktu itu aku masih di Bandung dan itu udah bulan Maret. Oh, waktu awal banget. Sorry, Maret 2000 tahun ini. Oh, 2021. Bukan Maret tahun lalu gitu. Iya. Kalau Maret tahun lalu aku nyebarin. Oke. Enggak kok, Maret tahun ini dan itu tuh lumayan deket sebenarnya. Waktu itu kan aku nggak sama sekali nggak bergejala, diawasin sama puskesmas juga seperti pasien-pasien yang lain. Karena aku ya udah isoman di rumah, di kontrakan aja waktu itu, di kontrakan di Bandung. Jadi aku 14 hari aku nggak dapet tracing lagi, maksudnya nggak dapet kayak fasilitas buat memastikan aku negatif. Jadi aku waktu itu antigen dan itu negatif kira-kira 2 minggu lah. Aku ngepasin sih 2 minggu aku antigen. Ternyata alhamdulillah udah negatif. Karena emang sama sekali nggak bergejala dan mungkin aja sebenarnya bakal nyampe 2 minggu, tapi ya kita jaga-jaga. Oh iya benar-benar. Ya, aku nggak tahu tuh pastinya kapan. Itu bulan Maret. 3 bulan kemudian, bulan Juni, ketahuan positif 14 Juni. Belum terhitung kalau misalnya sebelumnya udah positif ya. Pokoknya dia pastinya yang pasti 14 Juni. Sampai aku dinyatakan negatif tuh suratnya tanggal 29 Juni. Berapa lama tuh berarti? 2 mingguan ya, lumayan. Ya, 16 hari lah ya. Iya. Tapi yang unik adalah aku nggak pernah dikasih hasil city value. Diki dikasih kan? Aku nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya aku padahal selalu minta. Yang mana itu ini aku menjawab yang sebelumnya lagi. Iya, boleh. Ya mana tuh karena aku nggak pernah dikasih city value, apalagi pas lagi keterangan udah negatif. Iya. Persulit aku bikin surat keterangan. Waktu itu kan aku kan sekarang udah di Jogja ya. Iya, benar. Itu mau naik kendaraan kan mesti bikin surat. Aku kan belum bisa vaksin kan berarti ya. Karena baru bisa 3. Bikin surat keterangan belum bisa vaksin tuh. Tapi kan aku nggak punya bukti city value-nya kalau aku negatif gitu ya. Cuma ada surat keterangan negatif dari Inka gitu. Nah, itu bermasalah tuh. Karena aku nggak punya buktinya gitu, nggak punya bukti laboratorium kalau aku sudah negatif waktu itu. Jadi gimana sih, kayak agak nyebelin juga gitu, kayak padahal aku udah minta. Dan aku juga dengar kabarnya orang-orang tuh dikasih tahu city value-nya, tapi aku nggak pernah dikasih.
baik dari rumah sakit ketika aku keluar rumah sakit ataupun dari Inka. Aku nggak tahu, itu aneh banget. Alasannya apa ya? Cuma dikasih keterangan udah negatif. Tapi akhirnya kakak bisa pulang pakai surat keterangan Tapi itu. alhamdulillah bisa, karena waktu itu Ada orang dalam? Oh enggak. karena pas aku minta surat keterangan kan dari dokter spesialis, waktu itu aku Aha. paru, beliau cuma bilang ini sih, saya nggak bisa jamin ya surat nih diterima sama pihak sana, soalnya saya juga nggak tahu ini aturannya gimana. Aku dimarahin lagi guys. Aku merasa itu bukan kesalahanku ya, orang aku nggak dikasih gitu. Iya benar. Ternyata bukti surat keterangan negatif nggak cukup, tapi alhamdulillah beliau tetap bikinin gitu. Jadi cuma itu, tapi nggak bilang saya nggak bakal bikinin gitu. Tuh, jadi aku kira IM gitu. Lumayan lama sih kemarin. Lumayan ya, 2 kali juga gitu ya. Kenapa bisa ya? Bukannya harus kalau di logika aku pikirnya gini, misalnya kan udah kena sekali, artinya tuh udah itu kan virus sudah masuk ke tubuh dan ada imun juga kan. Terus kalau misalnya kena kedua kali, kalaupun misalnya kena, harusnya gejalanya lebih ringan. Tapi Kauce tuh lebih berat dari yang pertama. Itu dia. Aku nggak tahu sih ya. Ya mungkin antara varian yang berbeda atau yang pertama itu cuma aku bukan seuzon di COVID kan sih ya. Cuma kayak ya udah cuma apa ya? Sisa aja atau gimana, jadi nggak nyampe kena kekebalan tubuh. Cuma tetap pas dites positif. Oke, begitu kira-kira dari Kauce nih. Lumayan ya, yang pertama itu semingguan ya Kak? Terus yang kedua itu ada 16. Oh, 2 minggu ya? 2 minggu, terus yang kedua ada 16 harian. Oh iya benar. Oke, mungkin dari Kak Diki nih. Kak Diki gimana tuh? Berapa lama tuh Kak? Kalau aku pas isoman sih dihitung-hitung 13 hari ya. Kalau dari surat keterangannya itu karena keluarnya 3 Juli 2021 dan itu juga keluarnya karena udah dites PCR lagi dan dinyatakan negatif. Cuma emang pas tes PCR yang terakhir tuh nggak dikasih dokumennya pada saat itu memang. Jadi emang itu agak menyebalkan dan agak jadi trouble sih sejujurnya. Terutama untuk orang-orang yang belum vaksin dan butuh surat untuk berpergian gitu ya, pulang. Itu menyebalkan sejujurnya. Oke, itu cuma men-highlight yang tadi sudah disampaikan. Dan kalau untuk gejalanya itu sendiri sebenarnya udah hilang sejak 5 hari atau 5-7 hari pas isoman. Jadi anosmianya udah hilang. Cuma pada saat itu rasa yang pertama kali terasa adalah rasa pahit. Jadi itu agak bete ya sih sebenarnya. Jadi senang udah bisa kerasa, tapi langsung pahit. Langsung yang kerasanya tuh makanan pahit gitu. Jadi ya gitulah. Itu juga fun fact juga ya berarti. Kalau aku habis anosmia ini yang paling kerasa manis. Enak tapi banget. Manis juga nggak enak. Ya, enak aja gitu. Jadi misalnya ada makanan yang seharusnya jadi punya rasa manis, tapi harusnya manisnya seimbang. Tapi di lidah aku tuh jadi manisnya tuh berlebihan. Iya, berlebih, jadi nggak enak juga. Kayak aku gitu ya, kayak berlebihan manisnya. Gitu juga sih. Aduh. Enggak ya. Tapi tahu gak sih? Aku juga pernah gitu. Jadi aku pernah sakit gitu kan. Aku kira tuh COVID. Soalnya aku nggak bisa nyium gitu. Aku nggak bisa nyium, aku kira COVID. Tapi emang ternyata nggak punya doi aja gitu. Kurang ya. Nyium ternyata bukan siapa-siapa. Oh ya itu harusnya. Boleh. Aduh. Mainannya sekarang udah nyium sekarang ya Rini. Aduh. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Hanya bercanda aja teman-teman. Oke. Daripada kita larut sama cium-cium ini, nyium-nyium bau ini, kita langsung aja nih ke next pertanyaan. Ini lumayan menarik pertanyaan karena ini termasuk pertanyaan terakhir. Waduh. Pertanyaannya adalah kesan-pesan serta harapan. Kesan-pesan dari seorang ex-trans Coviders kepada teman-teman yang belum kena ataupun udah pernah kena nih. Kemudian harapan ke depannya kayak gimana? Mungkin harapan ke
Indonesia tentang apa sih virus ini ataupun tentang harapan kakak-kakak atau kapten-kapten ini kepada teman-teman kita yang belum sembuh. Apa tuh kira-kira? Dari Kak Diki dulu, silakan. Oke, kesan-pesan dulu lah ya. Boleh. Saya kesan dari sebagai penyintas COVID ini cukup banyak pelajaran ya yang diambil sebenarnya. Terutama waktu itu kan juga aku sebagai penyintas dan sekaligus sebagai pengamat orang-orang yang sakit ketika itu kan, yang di isoman. Pengamat. Iya, pengamat. Maksudnya aku memperhatikan sekitar gitu ya, di lingkungan isoman itu. Waktu itu sempat ada kayak orang yang udah sepuh gitu ya, yang udah tua, masuk isoman, terus dirawatnya bahkan sehari lah ya, itu sehari, dan ternyata dia gejala berat, saturasi oksigennya turun pada saat itu. Dia itu lokasinya di gerbong sebelah, dan aku ngeliat kayak tugas itu bolak-balik ke situ, dan akhirnya beliau dilarikan ke rumah sakit waktu itu. Pada saat itu ternyata nggak selang lama dia balik lagi. Heran dong, loh kenapa balik lagi gitu kan? Ini bahkan udah kayak sempat batuk-batuk gitu kan. Nah ternyata ketika aku coba telusuri gitu ya, aku coba tanya-tanya ke yang memang tahu, sebagai seorang pengamat gitu. Ternyata beliau ini rumah sakitnya pada saat itu penuh, Rin, dan itu memang kayaknya lagi puncak-puncaknya waktu itu tuh, rumah sakit lagi penuh di mana-mana. Akhirnya beliau nggak bisa dapat akses ke rumah sakit, sehingga dirawat di gerbong yang sama lagi di yang sebelah aku itu. Cuma bedanya dia tetap dikasih kayak infusan dan tabung oksigen pada saat itu. Nah, aku juga ngelihat kayak makin lama tuh ya, sebelum aku keluar banyak anak-anak ya, jadi mulai dari bapak-bapak lalu jadi ibu-ibu, dan ternyata anak-anak juga mulai masuk. Jadi COVID ini nggak memandang gender, nggak memandang umur gitu ya, semua bisa kena dan gejalanya bisa berbeda-beda. Satu hal yang aku sadari dan juga yang memotivasi aku pada saat itu, ternyata sehat itu mahal, guys. Itu mahal sekali. Entah itu buat tes PCR doang, entah itu buat tes antigen, entah itu buat buat vaksin dan sebagainya, ataupun buat isoman, itu mahal gitu. Dan artinya apa? Artinya kadang orang itu tidak belum bisa menghargai sesuatu sampai sesuatu itu hilang gitu dari dirinya gitu. Salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan ini jadi satu nikmat yang kadang orang tuh nggak sadar kalau itu tuh nikmat banget. Sehat itu nikmat sekali, guys. Sampai sampai pada akhirnya kamu ada di situasi di ranjang rumah sakit, dan akhirnya ngelihat sekitar kayak, wah aku lagi sakit, wah ternyata ada nikmat-nikmat yang tidak aku syukuri, dan akhirnya itu dicabut sementara gitu. Contohnya ketika anosmia, bayangkan kalian anosmia, nggak bisa mencium, nggak bisa merasa, kalian makan Indomie yang sebegitu nikmat dengan penuh micin, kalian ngerasa itu kayak mie polos, basah. Nikmat mana lagi gitu ya yang engkau dustakan gitu kan ya. Kayak itu tuh jadi hal yang benar-benar pelajaran banget pada saat itu. Kayak ya berarti memang kita tuh sebagai hamba kurang bersyukur. Jadi aku waktu itu merasa sangat berterima kasih juga. Jadi itu salah satu efek positif sebagai penyintas COVID itu, mendapat banyak pelajaran juga sebenarnya, pelajaran kehidupan terutama ya, salah satunya tadi yang udah aku kasih tahu gitu. Itu buat pesan ya. Terus kalau buat pesan kali ya untuk para penyintas di luar sana ya, tetap semangat ya, dan selalu positive thinking. Itu yang menurut aku jadi kuncinya gitu. Karena ini juga sempat ditanyain sama ibu-ibu yang tadi aku ceritain gitu ya, yang nanya ke aku, kayak, Mas ini kok saya sakit ini sakit itu, terus tidur nggak enak, terus aku kayak cuma bilang,
Iya Bu, emang ya namanya juga sakit gitu kan ya, segala hal aktivitas nggak enak lah. Tapi yang bisa saya kasih tahu tuh memang kuncinya itu selalu positive thinking Bu. Kalau udah dalam keadaan seperti ini, artinya badan udah dikasih apa ya, beban untuk menyembuhkan dirinya gitu ya. Mental jangan ikut membebani gitu. Ntar bebannya double gitu atau bahkan lebih gitu. Artinya mental tuh harus bisa menyeimbangi gitu. Menyeimbanggi dalam artian jangan ikut down dan harus tetap semangat sih. Itu akan menurut aku ya. Dan mungkin aku nggak tahu sih ada bukti ilmiah atau enggaknya. Itu bisa mempercepat proses penyembuhannya itu sendiri sih sebenarnya. Ya, benar. Itu untuk pesan. Tadi apa ya yang ketiga ya, Rin ya? Harapan untuk Indonesia. Kemarin tuh kita udah sempat mendapat prestasi ya. Prestasi sebagai apa ya? Puncaknya lah ya. Waktu itu sampai peringkat berapa dunia ya waktu itu ya. Oke. Yang aku ingin sampaikan ya, kita sama-sama kerjasama ya. Apa ya? Kalau sepengamatan aku, mungkin juga ini salah, belum ada kolaborasi gitu antara pemerintah, antara rakyat, antara nakes. Mungkin kita masih sama-sama dengan egonya masing-masing. Buktinya apa? Masih ada yang bisa mengkorupsi bansos pada saat itu. Banget. Rakyat masih saja termakan hoaks dan menganggap kalau COVID itu tidak nyata, COVID itu seperti siapa ya dulunya? Ya, COVID itu ini, COVID itu ini, itu, tapi dia tidak berkontribusi gitu. Intinya dia tuh cuma bisa mempengaruhi orang buat lalai, tapi dia nggak membantu sama sekali gitu. Dia benar-benar. Tetap aja pasien berdatangan kan, meskipun dia ngomong tersebut tuh pasien tetap berdatangan, pasien tetap banyak gitu. Dan hal itu tuh nggak mengubah negara kita ke arah yang lebih baik menurut aku ya. Jadi kuncinya tuh sebenarnya belajar dari kesalahan kita yang lalu, karena kita sudah pernah kalah 2 kali. Yang pertama ketika kita meremehkan penyakit pada akhir Desember ya, ketika pada saat itu dikiranya cuma virus biasa, flu biasa, akhirnya Indonesia kayak biasa aja, kita nggak bakal terkena, orang-orang Indonesia kuat, barbar gitu, dan akhirnya kita dapat rekor juga pada saat itu. Lalu yang kedua, kita juga mendapat rekor kan ya beberapa bulan ini dikarenakan kita lalai akan prokes, karena mungkin sudah semakin menurun pada saat itu persentase COVID-nya. Tapi mungkin memang apa ya, masyarakat harus disiplin, pemerintah harus tegas, dan biarkan para nakes tuh bekerja sesuai dengan profesi mereka gitu. Karena menurut aku mereka tuh sudah menjalankan apa ya, fungsinya dengan baik, tapi sering disalahkan, sering dimaki. Itu banget ya. Agak fakta yang lucu sih sebenarnya di Indonesia. Banget. Iya, benar banget. Ya, intinya semoga lekas membaik Indonesia dan belajar dari kesalahan, dan jangan lupa untuk berkolaborasi, karena kita ini satu ya, Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Gils, mantep nih, mantep. Kau aja kasih tepuk tangan tuh. Oke. Udah cocok ya sebagai seorang pengamat. Oke, pengamat COVID gitu ya. Oke. Lanjut nih kepada narasumber kedua kita nih teman-teman, yaitu Kak Ocha. Gimana nih Kak? Apa nih kesan-kesan Kakak serta harapan terhadap COVID ini untuk Indonesia? Boleh retweet aja nggak sih? Jadi dia tuh udah ngasih segala macam hikmah dan pesan yang ingin aku sampaikan juga. Cuma mungkin aku kalau secara verbal kurang ini ya. Maksudnya kalau lagi ngobrol tuh kadang suka lupa gitu apa yang mau sampaikan. Intinya itu sih. Yang pertama kalau buat diri aku sendiri, aku jadi lebih banyak bersyukur, lebih apa ya, sebenarnya lebih mikir ulang ya kalau misalnya mau ngeluarin satu tanggapan atau cerita satu hal gitu. Karena misalnya aku mau ngeluh, ternyata di luar sana banyak yang kejadiannya tuh lebih parah dari aku, atau mungkin sama parahnya cuma nggak dapet bantuan yang semudah aku. Aku ngerasa kemarin banyak banget kayak, wah ternyata ini ya, apa namanya, jalan aku buat
apa ya namanya, untuk dapat perawatan dan sebagainya, untuk dibantu ini itu tuh mudah banget. Dan ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, banyak yang sebelumnya tuh aku nggak hati-hati gitu dalam berbuat. Contohnya ya itu yang aku seselin itu. Jadi waktu aku capek banget dan ngerasa, duh ribet banget sih ini prosedur gitu. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat itu sebenarnya apa ya, nikmat juga buat aku. Jadi sebenarnya intinya sama kayak gitu sih. Jadi dengan kesannya COVID kedua aku ini, aku kayak tertohok banget gitu untuk ya pikir-pikir ulang lah sebelum berbuat, berpendapat gitu. Karena belum tentu orang lain tuh seberuntung kamu. Iya. Aku jadi lebih bersyukur dan sebagainya. Mungkin untuk lengkapnya bisa cek Instagram aku ya, aku juga. Waduh, boleh nih. Nanti kita drop Instagram di sini ya teman-teman. Enggak deh. Sebenarnya itu juga nggak banyak cerita juga sih. Pokoknya intinya cuma kilas singkat terus sama kayak ya cuma apa ya, keinginanku aja untuk sedikit berbagi gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu full of hikmah gitu ya, tapi ya buat aku sendiri itu bersyukur dan banyak menengok orang lain lagi. Pesannya? Benar-benar berpesan. Kalau pesannya, aku sebenarnya jujur aja, aku ada di orang yang di tengah-tengah gitu kali ya. Aku bukan yang bukan manut banget, aku tuh taat banget sama protokol kesehatan. Cuma aku nggak yang setakut itu anaknya. Jadi kadang benar-benar. aku masih bandel untuk jalan-jalan. Tapi tolong ini banget buat teman-teman yang mungkin merasa udah kena 2 kali kayak aku, terkena 2 kali. atau yang sudah vaksin 2 dosis atau mungkin 3 dosis buat nakes, tetap aja dimanapun itu protokol kesehatan tuh penting banget. Walaupun kamu tidak terlalu parno sama COVID kayak aku, walaupun udah kena 2 kali, tapi itulah tetap dijaga sih protokol kesehatan itu. Aku menghormati orang-orang yang ini ya, yang menganggap COVID itu biasa aja, walaupun emang banyak kasus, kalau di beberapa kasus emang parah banget gitu. Cuma ya tiap orang kan nganggapnya kayak beda-beda kan ya, banyak pendapat. Terus banyak orang yang sampai percaya di COVID kan karena memang kasusnya itu mereka dapat pengalaman buruk gitu, sama misalnya yang diklaim tuh keluarganya tuh meninggal gara-gara di COVID kan ya. Oh iya benar-benar. Banyak banget ya. Ya aku menghormati pendapat orang gitu ya, kecuali kalau misalnya yang nyebarin hoax yang COVID itu nggak ada atau apa gitu. Udah radikal banget gitu ya. Ya benar-benar. Apapun pendapatmu, pendapat kalian, pendapat teman-teman sekalian, apapun, segimanapun kalian takutnya atau segimanapun kalian nantanginnya sama COVID, itu protokol kesehatan tuh penting banget, karena bukan cuma buat kalian tapi juga buat orang-orang sekitar. Gitu. Terakhir harapan ya? Ya benar banget. Kalau harapan, Indonesia tuh udah ya kita bisa lah ya bangkit dengan gotong royong. Sama tadi kalau Diki kan bahasanya kolaborasi ya, cuma kalau aku mungkin kalau Kapten Diki tuh udah kolaborasi antar generasi, udah terdoktrin banget sama bahasa himpunan. Gila. Seharusnya kita pakai bahasa yang gotong royong, bener nih. Udah social service banget ya. Aku bawa narasi yang lebih ini mungkin ya, lebih lokal gitu ya. Boleh. Indonesia banget ya. Kolaborasi kan kata serapan tadi, jadi inilah ya, kita saling gotong royong, dan itu pesanku itu. Yang penting kalau misalnya kalian nggak bisa berbuat apa-apa, ya seenggaknya jangan nyusahin gitu dengan nggak pakai protokol kesehatan, bikin orang khawatir dan sebagainya, itu tuh gitu banget lah kalau kayak gitu. Ya, jadi aku ngerasa ini sih, walaupun ya kita sempat terombang-ambing sama kebijakan pemerintah sampai sekarang mungkin ya, yang PPKM terus-terusan diperpanjang, ya benar banget, bikin kami perantau kesulitan untuk pulang dan sebagainya. Dan mungkin banyak masyarakat kecil di luar sana yang benar-benar kegiatannya termatikan gara-gara PPKM, tapi aku sadar gitu kalau jiwanya orang Indonesia tuh gotong royongnya masih hidup banget. Walaupun dengan sekian banyak hoax dan orang-orang yang terpengaruh sama hoax, semangat orang Indonesia buat gotong royong tuh selalu hidup, dan itu tuh nggak terpengaruh sama gimana pun buruknya kebijakan pemerintah. Kritik ya lanjut, tapi
gotong royong juga tetap jalan. Itu yang aku senang dari orang-orang Indonesia, dan kita pendengar ataupun kita yang ngomong juga sebisa mungkin ngambil peran apapun itu dalam gotong royong. Yes. Quotes of the day ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa membantu, setidaknya jangan menyusahkan. Yes. Itulah. Itu pesan hidup paling bagus ya, pesan hidupnya. Oke deh. Begitu teman-teman cerita atau sekilas balik ya teman-teman dari alumni-alumni kita yang telah sembuh dari COVID-19 begitu. Sarjana tuh, dari pengamat, kemudian sarjana, luar biasa ya. Banyak banget kisah-kisahnya dari awal gejalanya yang berbeda, kemudian alasan kenanya juga nggak jelas, kemudian juga waktu durasi kena positifnya juga lumayan berbeda, juga penanganan yang berbeda, sehingga dapat juga insight-insight atau output yang berbeda. Mungkin begitu ya teman-teman kisah-kisah dari narasumber-narasumber kita yang pada kali ini yang menarik banget, luar biasa untuk dikulik. Bagi teman-teman yang belum tahu seperti aku kan alhamdulillah gitu ya, belum apa nih. Alhamdulillah tuh nggak kena COVID, alhamdulillah gitu. Semoga aja nggak kena ya, karena emang anaknya rajin, anaknya patuh banget, anaknya emang di rumah aja gitu. Tapi emang sangat membosankan ya teman-teman kalau di rumah terus gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman mau keluar ataupun ada kepentingan yang mengharuskan keluar, seperti yang kata Kak Ocha bilang tadi, protokol kesehatan tetap dijaga. Setidaknya kita tidak membuat orang lain tersusahkan karena gara-gara kita tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Begitu kira-kira. Oke. Mungkin nanti ada penutupan dari 133-nya, tapi akhirnya kita cut dulu dari sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih banget kepada Kapten Diki dan juga narasumber kedua kita itu Teh Ocha, yang luar biasa banget ya, yang bilang aku introvert kayak orang gila gitu. Oke. Dan Teh Ocha juga, aku kira tuh Teh Ocha tuh orangnya jaim-jaim gitu loh, karena kan Teh Ocha kan social service banget ya, apalagi seorang director gitu. Aku kira tuh udah harus gimana gitu ya, tapi ternyata orangnya asik banget dan open minded banget, jadi kita suka banget gitu loh teman-teman. Apalagi kita mendengarkan kisah-kisah dari Kak Ocha yang ngeluh-ngeluh, itu luar biasa, kayak kita relate banget hal-hal yang seperti itu. Iya, karena kita juga sangat relate banget, kita suka banget tuh ngeluh-ngeluh misalnya kalau ada sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Kemudian kita juga sering tuh anaknya bandel-bandel gitu, kita nggak suka tuh sesuatu yang prosedurnya tuh ribet-ribet, itu kita nggak suka banget. Oke, teman-teman semua yang mendengarkan juga pada setuju sih. Nah, oke, kayak gitu kira-kira. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Barangkali teman-teman mau kontak-kontak langsung atau mau nanya-nanya lebih lanjut, ini ada Instagramnya di bawah. Ada Instagramnya di bawah, boleh dikontak aja. Barangkali juga bisa cek story atau post dari Kak Ocha ya. Ada pengalaman-pengalaman unik atau mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang external competitors. Nah, teman-teman boleh cek juga di bawah. Ada linknya di bawah nih, ada IG-nya atau Instagramnya. Jadi teman-teman boleh lihat. Oke deh, sekian dulu untuk podcast kita pada malam hari yang udah seru banget. Aku suka banget nih, aku jadi banyak banget dapat insight-insight karena aku sendiri kan di lingkungan aku nggak banyak tuh yang kena positif yang deket banget ya. Sekalipun ada nih kakak kandung aku, jadi kita serumah emang kena positif, cuman ya itu maksudnya nggak alhamdulillahnya nggak berat, jadi emang cuma demam dikit banget gitu ya. Cuy lah ya. Yes, Juil. Dan itu karena maksudnya nggak merasa ada sesuatu hal yang aneh. Cuman yang membedakannya itu di day keberapa ya, di day waktu tes itu penciuman hilang tuh. Nah, baru deh, oh jadinya ternyata positif. Abis itu 3 hari kemudian pas cek lagi karena udah fit dan penciuman udah balik lagi, ternyata udah negatif. Begitu. Jadi emang aku nggak banyak banget nih dapat informasi-informasi tentang bagaimana sih kondisi-kondisi orang-orang yang udah pernah terdampak COVID. Gitu.
sekarang gara-gara mendengarkan podcast ini dari Kapten Diki dan Kapten Ocha, aku mendapat insight banyak banget. Kemudian cerita-cerita yang menarik juga. Oke, barangkali kapten-kapten kita mau melanjutkan kegiatannya, kita persilahkan. Kita ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. 133 di Justru Kapten signing out. Bye teman-teman.